Di
Jehovah amanami sebahami amal tinggi anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Gok kemudian di pasar orang kami dua bangun na bajari alit Tuhan. Dengan basam na dalam di kami terlumuri alit Tuhan di bagasan sadari. Ilan ko di kami tinggi, ilan ko ada degang alit Tuhan. Marpu kami kembali bagasan. Lima alit Tuhan sampai kami. Ang burak na makanin di bagasan ini. Lima alit Tuhan sa mga anak doktor diam panjang pas-pas saya teo dan ini masih jadi lapangan. Kepada Tuhan dan kami di pada kami. Tolong alit Tuhan, bisa alit Tuhan di pada kami. Khusus saja Tuhan. Tuhan itu yang tahu iman Islam Marinda. Lawan nangaleo dan nangalan ayat kabar di tanah Allah. Orang itu alit Tuhan namanya Roy. Tuhan kami di bawah Lewat ada Tuhan terus di rumah. Sultan, tolong kali kita. Boy masih dapat terus di rumah. Lewat ada di pertandaan itu. Perlu sana gudang Tuhan dari Tuhan. Proses ada sana. Asal nama hati yang bersosial. Dalam matang yang nanyo, kami mati di anak Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sadari nung ngasih
Itu orang Batak, berbeda dengan kami orang Jawa di sana. Itu beda. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau kita boleh ada bersama-sama di sini, itu semua dengan kebaikan Tuhan. Abdo dan main maupun beranak, Tuhan beri kemuliaan Tuhan, yang nak berada poso di Tuhan, bisa mereka menerangkan dengan kehidupan rumah tangga. Mereka sudah bersama-sama dalam bahasa kerennya dari pasaran dari kurang diketahui. Mereka sudah memahami, mereka sudah mengerti, mereka sudah menjalani banyak hal sebelum tiba pada hari ini. Bahwa sebenarnya itu juga adalah yang patut kita syukuri dari Tuhan. Tuhan ternyata memilih Ananda, Grace dan juga Noni yang akan berangkat ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Karena itu saya mau bertanya
las rohonai dan roh kan las. Kalau bahasa kamunya apa? Las ya apa? Tiang. Oh ini yang mana begitu dan buat peperangan las rohonai. Wih, konsultasi sudah enggak. Ibu Tuhan lagi. Kalau tidak, sudah ada yang perlu dipertanyakan. Nah, khususnya untuk saudara berdua, apa bersuka cita hari ini? Mani dan juga Chris bersuka cita. Mantap, bersuka cita. Sukacita itu yang terus mengantarkan mereka berjuang dengan kehidupan masyarakat. Supaya apa yang terjadi? Mereka kuat dan mereka tetap di dalam Tuhan. Itu kunci. Saudara-saudara memang bagi kita orang Kristen, pernikahan itu adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan. Pernikahan itu adalah anugerah. Diharapkan kedua pasangan harus menjaga hubungan, mulai dari sekarang dan seterusnya. Harus merawat pernikahan ini, harus benar-benar merawat. Sebab apa? Sebab jikalau ada putra dan putri kita yang menikah, yang berangkat menjadi satu di dalam rumah tangga, ternyata itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Artinya, bagi kita orang Kristen, pernikahan itu sangat suci. Tidak boleh dirusak oleh apapun. Tidak boleh dirusak. Nah, memang paduan saripea atau pernikahan itu adalah merupakan satu bagian dari rencana awal yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita umatnya. Pernikahan itu adalah satu bagian dari rencana Tuhan. Sebab dalam Kejadian 2 ayat 18 Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Ini adalah rahasia Allah mengembalikan manusia kepada sumber aslinya. Itulah pernikahan orang Kristen. Mengembalikan manusia ke sumber aslinya dan penemuan kembali sesuatu yang pernah hilang. Penemuan kembali paulakon musik naum mahwi naum purani. Karena itu tidak ada peristiwa di dunia ini yang lebih besar maknanya dari pernikahan. Tidak ada yang melebihi peristiwa pernikahan. Tidak ada di dunia ini. Dua orang muda yang dulunya hidup sendiri-sendiri, berpikir sendiri-sendiri, melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri, maka oleh pengasihan Tuhan, ketika mereka dipertemukan, Chris dan juga Noni tidak dapat lagi sendiri-sendiri, harus secara bersama-sama, harus secara saling mengetahui. Apa yang diperbuat Noni harus diketahui oleh Chris. Tidak boleh hanya menangnya Chris, tidak boleh hanya menangnya Noni, harus secara bersama-sama.
ke depan kalian berdua harus satu di dalam sukacita. Makanya firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai oleh manusia. Saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi dia. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu adalah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Ananda Chris Marwahal Sinambela. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Noni Saleste Borusiatian bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ini. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Noni Saleste Borusiatian yang telah dipilih saudara Ananda Chris Marwahal
Sinambela menjadi teman hidup. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Ananda Kris Marwah Sinambela menjadi suamimu. Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang tulus. Bersediakah saudari untuk mengerti dia, dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak, apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas? Jawablah dengan dia. Nah, sekarang saya meminta saudara berdua untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang menggunakan firman-Nya kepada saudara. Hal Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya berharap yang bersatu boleh menceraikan. Amin. Daya Tuhan memberkati dan Tuhan mendengarkan kasih karunia Tuhan menghadap dan memberi yang sejahtera. Amin. Kali-kali dia Kristen Batak Protestan dari dua, tersebut dari dua. Hari Senin tanggal 29 Desember 2025, Nas demikian mereka bukan lagi dua, mereka satu karena itu mereka dipersatukan atau tidak boleh menceraikan manusia. Sudah ada dua dengan sini, sudah ada yang benar-benar dulu dan dia diserang mengucap Yesus 19 ayat. Apa yang itu karena tidak boleh menceraikan manusia. Mereka yang yang menikah dengan Markus. Pada hari yang pertama, kami dari pendeta, diakonis dan keluarga besar Pak Lalu beserta jemaat HKBP yang kedua mengucapkan selamat bersukacita, selamat menempuh hidup baru dan selamat tribut-tribut. Di sini kami berdiri secara khusus bersama dengan Pak Lalu dari sektor 2 ingin menyerahkan cenderamata kepada anak dan anak, yaitu Alkitab. Alkitab firman Tuhan yang hidup, jalan kebenaran, penuntun bagi kehidupan dalam berkeluarga. Melalui firman Tuhan ini akan selalu mengingatkan saudara berdua, abang dan Nina, bahwa dalam berkeluarga harus selalu melibatkan Tuhan. Firman Tuhan tadi sudah dikatakan bahwa pemberkatan ini, pernikahan ini bukan kebetulan, melainkan bagian daripada rencana Tuhan, ketetapan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan saudara, dan untuk itulah doa kami semua jalanlah dengan baik, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu kepada pihak yang tua untuk menyerahkan Alkitab. Oke, lihat kemari sekali. Ya, boleh nang lihat kemari. Ambil salaman. 1, 2, sekali lagi 1, 2, oke. Hidup kita
Dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai segala sekalian. Amin.
Sasarahon dirohaki mayani pikiraki marbunga-bunga rohaki alami dengan di basah sasarahon dingoluki manggohi nang lakaki tunas so jadi mu